Oke ya, ini pertemuan terakhir ya minggu lalu saya kasih kalian 3 soal nih mengenai soal elastisitas permintaan ada 3 soal ya. Nah, kita akan bahas dulu ya sebelum masuk ke materi berikutnya. Nah, kita akan bahas. Kamu bisa cek juga, bisa lihat juga jawaban kamu ya. Jadi kamu bisa tahu salahnya di mana ya. Nah, di sini ada nomor satu, nomor dua, nomor tiga. Kita bahas dulu nomor satu ya. Bagaimana cara menghitung dan menentukan koefisien elastisitas permintaannya. Jadi setelah dihitung, kamu tentukan si koefisien elastisitasnya seperti apa. Apakah dia elastis, apa dia inelastis, apa uniter, ya. Dan kan ada 5 kan. Nah, ini kita bahas lagi nanti. Oke, kita langsung saja. Langsung saja di sini ya, di yang nomor satu dulu ya. Kita lihat, ingat cara menghitung koefisien elastisitas permintaan itu formulanya kan begini nih, ya. Ada yang namanya delta Q dibagi delta P, nah dikali P dibagi Q. Nah ini formulanya nih. Nah ingat delta Q artinya jumlah perubahannya seberapa besar perubahannya, perubahan kuantitasnya itu seberapa besar ya, ya. Nah, lalu delta P ini perubahan harganya juga seberapa besar ya. Kalau P ini dan Q ini adalah P dan Q harga dan kuantitas barang sebelum terjadi perubahan. Yang ini sebelum terjadi perubahan ya. Nah, jadi tinggal kita masukkan saja. Kamu baca dulu soalnya baik-baik. Kamu harus menentukan P satunya berapa, P 2-nya berapa, baru kita tahu kan delta delta P-nya berapa, delta Q-nya berapa. Nah, lihat di soal. Harga mentega nih ya di toko kelontong menurun ya dari 2.000 menjadi 1.750. Kamu harus tahu harganya mana nih yang sebelum terjadi perubahan yang mana dan setelah terjadi perubahan yang mana. Kamu baca soalnya baik-baik. Harga mentega di toko kelontong turun dari 2.000 menjadi 1.750. Nih, dari 2.000 berarti sebelum terjadi perubahan yang ini dong. 2.000 menjadi 1.750. Berarti kita sudah tahu nih dari soal ini. Perubahan harganya berapa? Delta P-nya berapa? Dari 2.000 ke 1.750 berapa? 250 rupiah kan? Nah, tahu nih. Dari 2.000 turun menjadi 1.750. Berarti perubahannya berapa perubahan harganya? Besar 250 ya. Nah, hal ini menyebabkan jumlah barang yang diminta bertambah. Berarti ini kalau kita jumlah barang berarti Q-nya kan dari 400 menjadi 700 unit. Berarti kita bisa menentukan di sini delta Q-nya berapa nih? Perubahan kuantitasnya. Perubahan kuantitasnya adalah ini nih, dari 400 ke 700 berapa? 300 kan? Nah, nih. Sudah kamu nih. Pak, Ya, delta P-nya bukannya minus ya? delta P-nya. Nah, ini. Kalau di ini delta P-nya bukan berarti jadi minus ya. Ini kan misalnya 1.700 dikurangi 2.000 jadi minus 1.240 kan. Delta P itu menyatakan perubahan harganya seberapa besar, bukan di minus. Bukan jadi misalkan 1.700 dikurangi 2.000 jadi minus 125, 240, bukan. Jadi jumlah perubahan harganya berapa besar. Pak, tapi di buku delta P-nya ada yang minus. Oh ya? Oke, nggak apa-apa Iya, ya.
Nanti kita buktikan kalau minus dan tidak minus seperti apa. Ini berarti kalau kamu yang kemarin mengerjakan, ini juga berarti minus ya. Oke, atau kita coba minus. Kita buktikan minus dulu ya. Minus 250, berarti kan? Tapi kan perubahannya dari 2000 ke 1750 kan bukan minus. Kalau misalkan 2000 dikurangi 1750 kan tetap positif, bukan minus. Kayaknya dari yang harga terbaru baru dikurang harga yang lama gitu deh, Pak. Oke, kita coba ya. Kita ada dua versi. Oke, kita lihat mana. Berarti kalau ini minus dari harga terbaru dibandingkan dengan harga lama. Oke, berarti ini juga sama ya. Ini berarti minus 300 juga ya. Kalau kita lihat dari si jumlah unitnya ya. Yang terbaru berarti ini kan P2, ini P1. Nah, ini berarti kita hitung dulu ya. Kita coba yang minus. Ini Q2, ini Q1. Berarti 700 dikurangi 400 minus juga ya. Oke, kita lihat ya. Kalau kita coba yang minus. Positif, Pak, yang Q. Kan 700 dikurang 400. 700 kurang, oh iya benar ya. Positif ya. Bentar, saya hapus dulu. Ting. Nah, oke, kita lihat. Ting. Nah, baru kita masukkan ke formulanya. Delta Q-nya 300. 300 ya. Jelek amat ininya. Saya hapus dulu. 300 dibagi delta P-nya minus 250 ya. Baru kita kalikan P-nya ini P sebelum terjadi perubahan harga. Sebelum terjadi perubahan harga, P-nya berarti 2000. Q-nya kuantitas belum terjadi perubahan, Q-nya 400 ya, bertambah dari 400 menjadi 700, berarti Q1-nya 100. Kita masukkan sini, ting. Nah, berarti kita hitung. 300 kali 200, 2000, 6. Nolnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Gini ya. Bagi 10, 100. 100, 1, tambah nolnya 3. 1, 2, 3. Minus. Berarti, kita lihat dulu, coret nolnya 5. Nolnya 5. 6 dibagi min 1, min 6 berarti hasilnya ya. Gini. Oke. Mana ya bukunya ya? Coba saya lihat dulu. Oh ini. Nah, di buku oke. Ini ya, kalau yang minus ya, kita coba dua versi. Sekarang ini minus 6. Sekarang kita lihat yang delta P dan delta Q-nya ini tidak menghitung plus atau minus, tapi dia perubahannya saja yang terjadi berapa banyak. Ya, nah berarti kita masukkan saja. Nanti saya harus jelasin mana yang ini ya. Delta P-nya, delta Q dibagi delta P sama ya. Dikali P dibagi Q. Nah, oke, ini berikutnya kita masukkan. Kalau ini kan tadi berarti harga sebelumnya
dibandingkan harga terbaru dibandingkan harga awal ya. Nah, kalau sekarang yang saya bilang tadi ini hanya melihat perubahannya seberapa besar. Dari 2000 dia mau 2000 ke 1700 atau dari 1700 ke 2000 sama aja. Ini delta P-nya adalah perubahan harganya sebesar 250. Ya, delta Q-nya sama perubahannya yang terjadi dari 400 ke 700 atau entah itu dari 700 ke 400 kan sama. Ya, 300. Nah, sebenarnya Permisi, Pak. kenapa? Permisi, itu yang 2000 kali 250 bukannya Yang mana? 500.000? Yang di bawah. 2000 kali 250. Iya, Yang ini. Ini kan langsung dikali aja nih. Ini kali ini langsung kali ini. Enggak dikali silang kalau ini. Langsung. Tidak dikali silang. Yang ini kan? iya. Nah, kalau di sini nggak usah dikali silang. Langsung aja. 3000 kali 2000. 300 kali 2000. 50 kali 400. Jadi nggak usah dikali silang kalau di koefisien. Kalau kemarin ngitung di fungsi penawaran permintaan, itu harus dikali silang. Kalau ini tidak perlu. Langsung saja. Delta P-nya 250. Nah, ini kan sebenarnya jadi hasilnya mana nih yang benar nih? Nah, kali P-nya sama ya 2000 dibagi 400. Sama nih, cuma beda beda tanda aja kan? Nah, 3000 kali 2000 langsung aja nih sama kayak ini. 6, hasilnya sama kan? Hasilnya itu di sini 6. Kalau lihat dari perubahannya 6, kalau dilihat dari kalau lihat ini ada minusnya jadi minus 6. Jadi mana yang benar kan? Karena harus ditentukan sih koefisiennya nih. Kalau ternyata dia lebih besar dari satu, itu disebut elastis. Nah, kalau minus satu berarti dia lebih kecil dari satu kan? Sifatnya kalau minus kurang dari satu itu kan inelastis kan? Di buku tuh ada tuh inelastis dia. Nah, ini paling benar pertanyaannya kan? Ini satu minus 6, yang satu kalau misalkan coba ngelihat perubahannya plus 6. Jadi mending benar. Nah, kita lihat buku kalian ya. Buku kalian itu dijelaskan tuh. Contohnya dia minus ya. Karena dia tulis di situ delta delta Q-nya minus 2 karena terjadi perubahan dari 20 turun menjadi 18 dan sebagainya. Akhirnya hasilnya eh, koefisien permintaannya minus setengah ya di halaman 82. Nah, kamu lihat di situ. Tapi di bawahnya dia nggak jadi minus. Lihat coba. Setelah dihitung kan minus setengah, tapi di bawah dia nyatakan karena koefisiennya itu setengah, maka permintaan tersebut inelastis sifatnya. Nah, kenapa bisa terjadi perubahan begitu? Nah, ini makanya ya, di sini kan terjadi perubahan nih. Minus ini menyatakan bahwa itu entah itu harga atau jumlah barangnya kalau menurun itu tandanya minus. Ya, kalau menurun tandanya minus. Nih, minus seperti ini. Ya. Nah, jadi pernyataannya adalah nanti nih di soal berikutnya kalau misalkan itu terjadi minus lagi kan ada tuh di soal berikutnya tuh yang menyatakan itu elastis lebih besar dari satu ya lebih besar dari satu. Nah, dilihat lagi di situ. Ini minus ini menyatakan kalau di permintaan ketika harga barang terjadi perubahan terutama menurun, harganya nurun, itu dinyatakan dengan negatif karena mengikuti sifat si fungsi permintaannya.
slope-nya negatif. Jadi sebetulnya kalau kamu hitung, ini hitung ya, hasilnya kan negatif nih dari awal nih. Kalau kamu lihat kan ini menurun, berarti minus 250 ya. Hasilnya negatif. Sebenarnya sama aja. Mau minus 6, atau ini kamu cuman hitung perubahannya saja nih. Nggak dilihat menurun atau enggaknya, terjadi perubahannya seperti apa. Hasilnya 6. Sebenarnya ini sama aja. Tapi yang menjadi penentuan adalah minusnya ini sebetulnya tidak perlu dimasukkan, tidak perlu dihitung. Karena ini sebenarnya hanya sebagai penanda bahwa si harga barang tersebut turun. Nah, jadi kalau di koefisien permintaan, harga barang turun, ininya bukan minus. Tapi tetap nanti setelah ditentukan koefisiennya, minus ini sebagai penanda bahwa ini harga barangnya menurun, tapi secara hitungannya ini tidak perlu jadi minus. Jadi delta P dan delta Q ini ya itu hanya menyatakan terjadi perubahannya seberapa besar. Nah, dia itu harganya mau naik, harganya mau turun, itu cuma dilihat perubahannya aja seberapa besar. Ya, kalau di buku memang tidak ada penjelasan lebih jauh. Makanya kan tadi bilang kan kok di buku minus. Ya, karena memang di buku ini kurang lengkap. Harusnya ada penjelasan yang tadi seperti saya tadi jelaskan. Jadi sebetulnya yang lebih mudah adalah itu hanya sebagai penanda saja minus. Harganya tuh menurun. Tapi yang dilihat sebetulnya perubahannya saja nih. Makanya waktu pertama saya bilang delta P dan delta Q ini sebetulnya hanya menyatakan perubahan harganya dan perubahan jumlah barangnya aja seberapa besar. Kecuali misalkan, tapi kan ini tidak mungkin ya. Misalkan harga barangnya menurun dari 2.000 menjadi minus 500. Tapi kan nggak mungkin harganya minus 500 kan? Nah, jadi itu baru ditulis minus, negatif. Sama nih perubahan barangnya tadinya dari 400 misalkan turun menjadi minus 10. Nah, berarti baru tulis minus 10 perubahannya. Perubahannya jadi minus. Nah, tapi kalau ini kan tidak nih. Nah, jadi cuma dilihat delta Q ini itu pokoknya perubahan kuantitasnya seberapa besar. Entah dia dari 400 ke 700 kan naik nih bertambah. Atau misalkan kalau penawaran, dia dari 400 atau misalkan ada contoh misalkan dari 400 dia turun ke jadi 100. Nggak usah jadi minus, tapi ini hanya menghitung perubahannya saja sih delta P dan delta Q ini perubahan harga dan kuantitasnya seberapa besar. Nah, itu yang akan dihitung ya. Jadi, nah koreksi kalau yang memang kemarin tulis lihat di buku kan, memang saya juga cuma lihat lihat contohnya di buku kan. Lihat di contoh di buku memang pasti jadi negatif nih. Nah, sebenarnya ini hanya untuk menandakan saja bahwa terjadi penurunan harga. Nah, sebetulnya ini nggak usah dicantumkan. Sebetulnya harusnya sih tidak usah dicantumkan. Jadi kamu tinggal mengisi seperti ini aja. Gitu ya. Gitu. Jelas? Ya, jadi nanti tetap dilihat perubahan harganya aja. Nggak usah jadi plus atau negatif. Dia turun juga nggak usah jadi negatif. Pokoknya perubahannya dari harga ke 2.000 ke 1.750 seberapa besar? 50 kan? Nah, nggak usah jadi minus. Ya, nggak usah. Dari 400 ke 700 gitu. Plus 300 ya nggak usah. Ya, ini hanya sebagai penanda saja. Nah, jadi untuk menghitung lebih baik seperti itu. Ya, karena di buku yang kalian itu memang kurang penjelasannya. Ya, ada bukan salah ya, tapi kurang kurang penjelasannya. Kurang ada yang kurang harus dijelaskan di situ. Begitu. Ya. Jadi eh, ini yang lebih tepat. Ini juga sebetulnya nggak masalah sih. Minus 6 ini artinya minusnya ini bukan berarti jadi ini berapa koefisiennya minus 6 bukan. Tapi tetap 6 koefisiennya. Cuma dia menyatakan bahwa ada terjadi perubahan atau penurunan harga. Minusnya ini sebagai tanda menyatakan bahwa itu terjadi penurunan harga yang menyebabkan si kuantitas barangnya bertambah. Itu.
Ya, jadi ini bukan berarti jadi hasilnya minus 6, berarti kan kurang dari 1 ya kalau minus 6. Dia inelastis, bukan. Ini sebagai penanda saja. Itu. Jelas? Kita coba lagi ya, yang nomor 2 ya. Nah, yang nomor 1, hasilnya 6, lebih besar dari 1, itu sifatnya elastis. Ih, elastis ya. Persentase perubahan jumlah barang yang diminta lebih besar daripada persentase perubahan harganya. Ya, nah ini ya. Oke, next. Berikutnya, nomor 2 kita coba lagi ya, nomor 2 ya. Kita hapus dulu. Nah, nomor 2, nah harga beras. Kita lihat lagi contohnya sekarang ya, harga beras. Rumusnya masih sama. Delta Q dibagi delta P dikali harga sebelum terjadi perubahan dan kuantitas sebelum terjadi perubahan kuantitas. Nah, di sini lagi baca lagi, harga beras di sebuah pasar naik dari 6.000 menjadi 8.000 per kilo. Nah, berarti kita sudah bisa menentukan di sini. Perubahan harganya berapa banyak delta P-nya nih, perubahan harganya. Perubahan harganya dari 6.000 ke 8.000, 2.000 kan? Nah, entah dia itu dari 8.000 ke 6.000 kan tetap perubahannya itu Rp2.000. Bukan jadi nggak usah jadi minus. Lalu kenaikan harga ini menyebabkan jumlah beras yang diminta, jumlah yang diminta benar, turun dari 600 menjadi 500. Nah ini berarti kita tahu nih delta Q-nya berapa, perubahan kuantitasnya. Bukan nggak usah di minus, langsung aja lihat kamu di sini perubahannya terjadi berapa banyak nih dari 600 ke 500, 100 kilo kan? Nah tinggal masukkan saja 100 di sini. Kita masukkan ke si formulanya nih. Delta Q-nya berapa? 100 dibagi delta P-nya 2000 baru dikali harga sebelum terjadi perubahan. Nih, harga sebelum terjadi perubahannya ini nih 6.000 nih. Naik dari 6.000 ke 8.000, berarti harga awalnya sebelum terjadi perubahannya 6.000. Dibagi Q-nya berapa sebelum terjadi perubahan, diminta turun dari 600 menjadi 500, berarti sebelum terjadi perubahan 600 kan? Nah, baru kita hitung, langsung aja nggak usah dikali silang. 100 kali 6.000 berarti 6, perkecil aja kali ya, banyak amat nolnya ini, langsung coret aja ini, coret 3, coret 2, coret 3, coret 2 lah, kita langsung gini aja ya. Nah, biar gampang, 6 dibagi 2 kali 6, 12. Ini kan hasilnya, nah 6 dibagi 12, 0,5. Nah, berarti ini 0,5 ini kan lebih kecil dari 1 kan? Berarti sifatnya inelastis. Nah, itu sifatnya inelastis karena dia kurang dari 1. Kurang dari 1. Nah, gitu. Jadi kayak gini. Jadi nggak usah eh, dinyatakan dalam negatif segala macam, nggak usah. Sebenarnya bisa juga ini dinyatakan negatif, bisa jadi min hasilnya jadi min kan, semuanya jadi min. Itu semua minus itu menyatakan ada yang terjadi penurunan, entah itu dari harga barangnya atau dari si jumlah barangnya. Nah ini nomor 2 nih, 0,5 sifatnya inelastis ya. Kita coba lagi nomor 3.
Tiga sama di sini nih. Harga telepon seluler merek tertentu di sebuah pusat elektronik menurun. Nah, menurun dari 1.250.000 per unit menjadi 1.150.000 per unit. Nah, berarti sini kita sudah tahu nih rumusnya sama. Bentar. Aku jelek amat tuh. Nah, delta Q dibagi delta P dikali P min U. Nah, dari sini kita bisa lihat harganya, berarti delta P dulu ya. Perubahan harganya berapa besar tuh? Seberapa besar perubahan harga yang terjadi? Dari 1.250.000 menjadi 1.150.000. Terjadi perubahan harga sebesar 100.000. Ya, 100.000 nih. Lalu kita lihat lagi. Perubahan kuantitasnya berapa banyak? Atau delta Q-nya nih. Bertambah dari 50 menjadi 54 unit. Berarti terjadi perubahan sebesar 4 unit kan? Nah, 4. Nah, baru kita masukkan ke rumusnya. Delta Q-nya 4 dibagi delta P-nya 100.000 dikali harga sebelum terjadi perubahan 1.250.000. Angkanya gede-gede nih. 120. Nah, baru dibagi kuantitinya sebelum terjadi perubahan. Sebelum terjadi perubahan 50. Nah, berapa nih? 4 dikali 1.250.000 berarti 5 juta. Coret dulu nolnya kali banyak amat nih nolnya ini ya. 5 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dibagi 100.000 dikali 50. 5 juta juga kan? Nah, 5 juta dibagi 5 juta hasilnya sama dengan 1. Nah, berarti kalau sama dengan 1, sifatnya elastisitas uniter. Nah, nomor 3 sifatnya elastisitas uniter. Ini coret aja nih. Kan nolnya sama. Nah, begitu. Jadi yang pertama elastisitas, elastis, sifatnya elastis. Yang kedua inelastis. Yang ketiga uniter. Karena ini sama dengan 1, ini kurang dari 1. Yang elastis lebih besar dari 1. Sisanya elastisitas sempurna itu dia sifatnya kalau elastisitas sempurna itu tidak terhingga. Kalau inelastis sempurna itu sama dengan 0. Nah, ini ya. Nah, seperti ini. Mana? Ada yang ditanyakan dulu? Gini ya. Jadi caranya seperti ini. Ingatnya seperti ini. Pokoknya kalau kita bicara koefisien elastisitas, hitung dan menentukan koefisien elastisitas yang perlu diperhatikan adalah ini ya. Kamu dari soal ini lihat nih, perubahan harganya seberapa besar nih. Perubahan harganya seberapa besar, dilihat. Entah dia itu harganya naik atau turun. Nah, berapa lihat tuh perubahan harganya. Sama sih perubahan jumlah kuantitasnya.
seberapa besar dia. Nah, setelah ditentukan, setelah kita tahu delta P-nya perubahan harganya seberapa besar, perubahan jumlah kuantitasnya itu seberapa besar, nah kita masukkan ke rumusnya. Dikali harga sebelum terjadi perubahan bagi kuantitas sebelum terjadi perubahan juga nih. Ini langsung dikali silang ya. Kalau kemarin di fungsi penawaran permintaan kan kita harus kali silang. Nah, kalau di koefisien ini kamu langsung kali langsung aja sini. Nggak usah dikali silang di sini. Nggak usah ya. Jadi hasilnya langsung seperti ini. Gitu. Ya, sama. Bagaimanapun bentuk soalnya nanti, yang penting yang perlu diperhatikan cuman 4 hal ini nih. P ini adalah sebelum terjadi perubahan harga, Q ini sebelum terjadi perubahan kuantitas, delta P ini adalah eh, perubahan harganya seberapa besar, ya. Kalau misalkan terjadi penurunan, ini naik bukan berarti naik jadi positif atau turun jadi negatif, nggak usah dicatat aja di sini, nggak usah dirampilkan, ya. Lalu delta Q-nya juga sama. Nah, seperti ini, gitu. Oke, ada yang ditanyakan dulu? Sebelum kita lanjut sedikit lagi ke elastisitas penawaran.